Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Pemirsa, virus corona varian Omikron sudah teridentifikasi di Indonesia pada pekan lalu. Pemerintah pun bergerak cepat untuk mencegah varian Omikron ini menyebar di Indonesia. Mulai dari karantina ketat, pembatasan kedatangan dari luar negeri hingga pembatasan mobilitas masyarakat Indonesia di momen Nataru. Sebetulnya sudah ada berapa temuan varian Omikron di Indonesia dan apa saja bentuk pencegahannya? Itulah yang akan menjadi sorotan kita pada segmen Fact Check kali ini. Kita akan langsung menuju ke slide pertama untuk melihat berapa jumlah kasus varian Omikron di Indonesia. Ternyata per tanggal 22 Desember 2021 ada sedikitnya 5 kasus COVID-19 varian Omikron yang sudah terdeteksi, di mana untuk kasus pertama terdeteksi pada tanggal 16 Desember dan dua kasus berikutnya dilaporkan pada tanggal 18 Desember, dan yang terbaru ada penambahan 2 kasus varian Omikron yang terdeteksi di Indonesia pada tanggal 21 Desember 2021. Untuk penambahan 2 kasus baru ini dikatakan oleh jubir vaksinasi COVID-19 Siti Nadia Tarmizi ditemukan dari 2 orang yang merupakan PPLN atau pelaku perjalanan luar negeri dari London, dan keduanya ini sudah menjalani karantina di Wisma Atlet Jakarta. Berikutnya kita akan fokus ke kasus pertama varian Omikron di Indonesia. Ini berasal dari WNI yang datang dari Nigeria pada tanggal 27 November 2021. Kemudian pada saat ia menjalani karantina, ia menularkan ke office boy Wisma Atlet yang dinyatakan positif pada tanggal 8 Desember 2021. Kemudian dipertegas oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin yang mengatakan bahwa temuan varian Omikron di Indonesia sampai dengan detik ini merupakan imported case dan belum terjadi transmisi lokal. Kita menuju ke slide berikutnya pemirsa untuk melihat data-data lainnya, yaitu terkait dengan pengetatan masuknya PPLN atau pelaku perjalanan luar negeri. Ini kita melihat berdasarkan keterangan Alexander Ginting, Kabid Kesehatan Satgas COVID-19 Pusat dalam program Metro Siang pada tanggal 19 Desember 2021 kemarin. Yang pertama adalah mewajibkan tes PCR di hari pertama dan ke-9 masa karantina. Kemudian karantina selama 10 hari bagi WNI dan WNA dari negara yang belum ada temuan varian Omikron. Kemudian untuk WNI yang datang dari negara terjangkit varian Omikron ini diwajibkan karantina selama 14 hari. Sementara WNA yang dari negara terjangkit varian Omikron sampai dengan sementara waktu tidak bisa masuk Indonesia karena penerbitan visa WNA dari negara terjangkit Omikron akan ditunda sementara. Kita menuju ke informasi berikutnya pemirsa. Nah, ini adalah pola-pola pengendalian mobilitas masyarakat di momen Nataru yang akan berlaku pada tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan 2 Januari 2022. Di mana untuk pengguna kendaraan pribadi akan dilakukan pola-pola sesuai dengan diskresi Polri. Dalam artian ini adalah dengan pengendalian masyarakat, manajemen operasional lalu lintas oleh pihak kepolisian di jalur tol maupun di luar tol dengan berbagai skema seperti kontraflow, ganjil genap, dan lain sebagainya. Kemudian untuk kapasitas kendaraan umum dan penyeberangan maksimal 75%. Kemudian bagi pelaku perjalanan sudah vaksin dosis lengkap dan swab antigen 1 kali 24 jam masa berlakunya, wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Namun khusus untuk anak di bawah 12 tahun diwajibkan PCR dengan batas periode waktunya 3 kali 24 jam. Kemudian ya ini yang perlu dicatat bahwa sistem ganjil genap di jalan tol batal untuk diterapkan. Dan pemirsa, untuk mencegah penularan atau menyebarnya Omikron di Indonesia, pemerintah juga menambahkan 3 negara yang masuk dalam daftar yang di-ban oleh pemerintah Indonesia sementara waktu seperti dari Inggris, Norwegia, dan Denmark. Kemudian ada 1 negara yakni Hong Kong, ini dicoret dari list yang di-ban oleh pemerintah Republik Indonesia. Pemirsa, diperlukan peran aktif sebetulnya dari masyarakat untuk membantu pemerintah mencegah penyebaran varian Omikron di Indonesia dengan melakukan seluruh protokol kesehatan dan menyegerakan diri untuk divaksin. Selain itu, bagi warga yang baru saja pulang dari perjalanan luar negeri, menjalani karantina menjadi suatu hal yang tidak bisa dinegosiasi. Sementara pemerintah harus terus-menerus meninjau kebijakannya sesuai dengan dinamika di lapangan. Selain melakukan 3T, testing, tracing, dan treatment, serta membatasi mobilitas di dalam negeri dan dari luar negeri, menggencarkan whole genomic sequencing atau WGS bisa menjadi salah satu strategi untuk mencegah penyebaran Omikron di Indonesia. Sementara demikian, fact check untuk kali ini, Egan, saya kembalikan ke Anda. Silakan. Baik, terima kasih atas informasinya Reno Reksa.